Marc Marquez di hari pertama saat tes Sepang, dia jadi tercepat dan usai tes tersebut dia bilang kalau di awal-awal sesi hari pertama itu dia sempat tampil berhati-hati karena dia masih melihat bagaimana kondisi fisiknya ya karena itu. Nah, kita udah tersambung dengan Bung Henry Wibowo. Wey. Selamat pagi, Bung Henry. Selamat pagi, Bang Henry. Pagi, Mbak Janti. Wih, Bang Gur nih, senior ini- saya nih Bang Gur ini. Ini senior saya nih, Mbak Janti nih. Wih. Dulu saya masih kuliah nih, udah jadi wartawan Wah, otomotif dulu di salah satu media olahraga tanah air nih dulu. keren banget ya. Lu Bang Henry tuh biasa nulis Wih, soal siap, MotoGP, aman. F1 dia kayak gitu. Dulu spesifiknya gitu, walaupun sekarang udah lebih lebar. Udah lebih lebar. Karena seiring kenaikan pangkat kan. Iya. Udah ini ya, udah kenal deket. Makanya udah kenal deket. Mungkin sama Daikna juga udah ngobrol Oh, kali ya. udah Udah ada akrab. rumor-rumor nih Daikrip siapa banget. yang mau direkrut gitu. Gimana sehat, Bang? Bisa. Sehat-sehat. Bisa Alhamdulillah. aja nih Bang Gur nih, aduh. Bang Henry kan tes pramusim MotoGP 2026 kemarin baru selesai digelar di Malaysia. Marquez tampil cukup apik nih di Malaysia sendiri ya, sempat jadi yang tercepat di hari pertama ya, walaupun di hari berikutnya merosot. Nah, ini apa sih yang bikin Marc Marquez bisa dominan di tes pramusim kemarin, Bung Henry? Ya mungkin hal pertama yang harus diketahui semua orang ya, kalau tes pramusim itu sebenarnya kita tidak tahu ya apa yang sedang jadi program yang dijalani setiap pembalap ya. Mungkin ada yang sedang coba aero baru, ada yang coba sasis baru. Dan memang untuk Marc Marquez di hari pertama saat tes Sepang, dia jadi tercepat. Dan usai tes tersebut, dia bilang kalau di awal-awal sesi hari pertama itu dia sempat tampil berhati-hati karena dia masih melihat bagaimana kondisi fisiknya ya, karena itu adalah momen pertama dia kembali mengendarai motor MotoGP setelah cedera panjang kan, terakhir di MotoGP Mandalika. Tapi saat itu dia bilang di sesi-sesi akhir memang dia rada nge-push, tapi gue yakin dia juga nge-pushnya belum 100% tuh, masih mungkin 70-80% ya. Itu udah bisa jadi fastest. Tapi memang di sisi lain gue yakin juga banyak pembalap lain juga belum nge-push untuk catat lap time ya. Karena tadi kembali lagi kalau di tes pramusim itu pasti konfigurasinya banyak lah ya. Ada yang lagi tes aerodinamika, ada yang tes sasis, ada yang tes bagaimana level kausan bannya seperti sejauh mana gitu. Tapi memang setidaknya di tes Sepang sudah memperlihatkan bahwa Marc Marquez memulai MotoGP musim ini dengan tren yang positif lah ya, karena dia bilang bahwa dia juga merasa nyaman dengan motor GP26-nya dan tentunya ini juga akan menjadi alarm berbahaya lah, dan mungkin nanti akan semakin terlihat lagi di tes Buriram yang akan sebentar lagi akan berlangsung ya. Betul. Ini kan Bang Henry ini di akhir sesi tes ini kan Marco Bezzecchi pembalap Aprilia Racing ini jadi yang tercepat ya. Dia di hari ketiga tes kan, saat itu catatan waktunya lumayan impresif lah. Dia mengungguli, bahkan unggul beberapa detik dari pembalap lain. Nah, ini apakah bukti Bezzecchi ini yang baru dapat kontrak anyar di Aprilia bakal masuk kontender dari persaingan di jalur juara MotoGP 2026? Iya, kecepatan Bezzecchi saat tes pramusim di Sepang juga mengkonfirmasi ya, atau lanjutan setelah di akhir musim lalu. Bezzecchi juga mengakhiri musim dengan cukup luar biasa ya, meskipun dengan catatan saat dia menang Marc Marquez nggak ada karena absen ya. Tapi memang sinyal-sinyal bahwa Aprilia motornya di tahun ini kembali sebagai motor yang kompetitif sudah terlihat di Sepang, terbukti melalui Marco Bezzecchi-nya. Sayangnya memang Jorge Martin belum bisa tes di Sepang ya karena cederanya. Tapi secara garis besar usai tes Sepang, bos-bos Aprilia mengatakan bahwa memang motor RSGP di tahun ini sebenarnya tidak ada perubahan radikal ya dibandingkan tahun lalu. Ini hanya menyempurnakan motor di 2025. Ini artinya memang ini dasar dari motor Aprilia ini sudah sangat baik ya. Apalagi dengan disempurnakannya lagi motor ini di tahun 2026, menandakan bahwa Bezzecchi punya potensi sangat luar biasa ya di musim ini. Dan apalagi kalau Jorge Martin nanti yang kemungkinan sudah tampil di tes pramusim Thailand ya. Tapi mungkin ini gue rasa sih gapnya masih akan sangat jauh dari Bezzecchi, karena ini Jorge Martin tahun lalu juga sangat struggle ya, berulang kali cedera,
saat kembali fit terus cedera lagi, dan kemarin pun sudah harus absen di tes Sepang gitu. Dan mungkin yang menjadi sorotan lain di tes Sepang mungkin Alex Marquez juga ya, karena Iya. kalau dikombinasikan catatan waktunya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu paling fastest justru Alex Marquez dari Gresini. Oke. Betul. Tapi memang ada satu catatan untuk Alex Marquez, Sepang ini memang tracknya dia lah, karena di tahun lalu pun Alex Iya. Marquez saat di MotoGP Sepang sangat luar biasa, dan bahkan jadi saat kemarin di tes pramusim ini semua pembalap tuh sempat menjalani simulasi sprint race ya, dan itu catatan waktunya kalau di average Alex Marquez tuh ada di posisi pertama. Yes. Dan Marc Marquez itu sempat dikomentarin nih, dia waktu itu bilang, wah ini gue ngelihat gue selisih 3 detik dari Alex Marquez saat simulasi sprint nih, membuat gue nggak nyaman nih, kata dia. Jauh gitu. banget lah, iya benar-benar. Iya Gila. betul. Ya meskipun ini hanya simulasi, ini juga sebagai indikasi juga bahwa Alex Marquez bersama Gresini musim ini juga bakal sangat berbahaya, apalagi Alex Marquez juga menggunakan motor GP26 ya, yang sama seperti Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia di tim pabrikan. Iya. Nah, Bang Henry, kalau melihat tes pramusim selanjutnya yang akan digelar di Thailand, kira-kira siapa nih prediksi Bang Henry yang akan tampil dominan, yang akan menguasai sirkuit itu? Ya, kalau kita bicara layout sirkuitnya ya, Sepang dan Buriram ini memang 2 track yang berbeda. Kalau Sepang kan ini kombinasi ya, ada track technical juga dan juga ada banyak tikungan perubahan arah. Nah, kalau Buriram ini kita akan melihat track yang butuh power engine yang sangat baik ya. Dan kalau kita bicara seperti itu, memang tampaknya ini akan kembali jadi arenanya Ducati dan Aprilia untuk gini. Karena memang Aprilia dan Ducati dikenal sebagai 2 motor dengan engine paling baik ya di MotoGP musim ini. Tapi kalau melihat di MotoGP Sepang lagi ya, ada satu kandidat lain mungkin KTM ya, bersama Pedro Acosta-nya. Acosta ya. Dan Pedro Acosta pun sudah ngomong setelah tes di MotoGP Malaysia, dia bilang nih motor KTM tahun ini jauh lebih baik lah dari semua aspeknya dibandingkan motor tahun lalu. Dan mungkin kalau diurutin nih saat ini ada Ducati, Aprilia mungkin tipis-tipis lah ya. Nah di bawahnya ini ada KTM. ATM. Dan mudah-mudahan sih KTM bisa kembali inilah ya, mengkonfirmasi lah kecepatan di Malaysia kembali bisa kencang lagi di Lanjut di Thailand. Thailand. Iya, Kalau tapi mungkin untuk yang Honda dan Yamaha gimana, Bung Henry? Nah ini yang paling sedih sih sebenarnya Yamaha ini ya. Nggak ada tanda-tanda deh. Iya betul. Ini Yamaha sangat dia memulai tes pramusim bisa dibilang memang jeblok banget lah ya. Tapi bisa dimaklumi karena memang mereka sedang memulai era baru dengan mesin 4 silindernya, dan bahkan di hari kedua di tes pramusim Malaysia itu motornya sempat bermasalah nih, sempat trouble dia, dan bahkan di hari kedua itu sama sekali tidak ada pembalap Yamaha yang tampil di tes pramusim di hari kedua itu. Oke. Ini menandakan bahwa memang mesin V4 yang di motor Yamaha ini masih bermasalah, dan itu masalahnya Paulo Pavesio bilang sudah terlihat sejak di hari pertama tes, yaitu di motornya Fabio Quartararo ya. Saat itu mengalami masalah. Dan memang kendala Yamaha juga ditambah dengan absennya Fabio Quartararo ya, karena di hari pertama dia crash kan. Dan Cedera harus, ya? Cedera. Patah jari ya? Iya betul, dan harusnya harus absen di hari kedua dan hari ketiga, dan bahkan Quartararo saat launching MotoGP di Kuala Lumpur pun nggak terlihat ya, bersama Fermin Aldeguer. Dan ini memang Yamaha sangat struggle banget, dan khususnya juga ini yang kita tunggu adalah kiprahnya Toprak Razgatlioglu ya. Dan ini Toprak kemarin di Sepang pun gimana ya, ini sangat di luar ekspektasi bahwa ternyata proses adaptasinya tidak semudah yang diperkirakan banyak orang ya. Dan bahkan kemarin saat di Sepang, betul, dan kemarin saat di Sepang motor Yamaha milik dia ini aero depannya itu sampai dicopot karena itu tidak cocok dengan tubuh Toprak yang tinggi begitu. Karena memang Toprak saat ini adalah pembalap MotoGP yang paling tinggi ya, mungkin ada Luca Marini tapi memang tinggi selisih sentimeter itu juga cukup lumayan juga ya. Ini menandakan bahwa memang adaptasi Toprak ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan kemarin sempat ada komentar lucu juga tuh, Jack Miller sampai ngetawain tuh cara Toprak mengendarai motor MotoGP ya. Meskipun 2 pembalap ini terlihat akur lah ya, launching sama-sama yang lain kan pembalap masuk pakai gaya
normal mereka pakai freestyle karena dua pembalap ini kan sama-sama backgroundnya freestyler juga kan. Betul. Tapi tetap sama Jack Miller dicengin juga dia. Dua lawak ya. Dua lawak bener, sama-sama kocak sama berdua itu. Jadi memang ini kalau kita bahas Yamaha tadi, Quartararo kan memang cedera kan, cedera patah jari ya. Patah jari. Terus juga kan otomatis main nggak sih di Thailand nggak ya? Belum kayaknya. Belum ada konfirmasi belum ada kabar ya. Belum ada kabar soal Yamaha ya. Soal Quartararo belum ada ya. kabar ya bakal main atau enggak di Buriram nanti. Nah ini kalau misalnya memang Yamaha sendiri ternyata kurang cepat merespon keinginan Quartararo, apakah mungkin nih Quartararo akhirnya mutusin, yaudah gue cabut aja lah ke pabrikan lain, karena kan rumornya dia juga kenceng dikaitin sama Honda. Kalau Bang Henry gimana ngeliatnya? Ya, ada bahkan Fabio Quartararo kemarin sebelum tes pramusim Sepang sudah mencuat nih ya kabar bahwa dia bahkan ada beberapa media bilang dia udah tekan kontrak bersama dengan Honda. Gitu kan. Iya, meskipun saat diwawancara langsung oleh situs MotoGP ya saat itu dia bilang, gue pokoknya ingin fokus lah apa yang bisa gue kerjakan, dia bilang seperti itu kan. Ya, tapi memang dengan awal buruk motor V4 ini juga akan semakin mempersulit ya usaha Yamaha dalam usaha untuk mempertahankan Fabio Quartararo karena Fabio Quartararo ini adalah aset paling berharga lah saat ini yang dimiliki oleh Yamaha. Dan bahkan dia bisa skill dia itu bisa lebih hebat lah ketimbang dari motornya itu sendiri. Dan dengan masalah demi masalah yang dialami oleh Yamaha ini juga tentunya Fabio Quartararo akan semakin semakin ragu lah untuk bisa memperpanjang kontrak di Yamaha, meskipun ya di 2027 kan ada perubahan regulasi radikal yang membuat peta persaingan tidak ada yang tahu dan semua motor juga yang kencang juga kita masih teka-teki lah. Tapi tentunya dengan masalah yang dimiliki Yamaha musim ini mungkin semakin membuat Quartararo ragu lah ya. Nah, kalau bicara lagi soal penampilan Marc Marquez nantinya nih Bang Henry di sirkuit Buriram, dia udah punya track record menang 3 kali di sana saat balapan utama. Ini gimana prediksi Bung Henry terhadap penampilan Marc Marquez di tes pramusim Thailand nanti nih? Ya, tentu Marc Marquez kita akan melihat potensi sebenarnya dari Marquez dengan motor GP26-nya akan ada di sirkuit Buriram ya. Dan mungkin kalau kita bicara tentang tes Sepang ke Buriram ini, di Buriram nanti Marc Marquez juga akan akan mencoba paket aerodinamika, karena di aerodinamika ini di Sepang mereka masih terbagi-bagi nih antara menggunakan aerodinamika yang spek 2024 atau 2025. Nah ini lagi terbagi nih feedback dari pembalap Yamaha. Marc Marquez itu dia lebih senang pakai yang GP25. Karena ini adalah bisa dimaklumi sih, karena ini motor yang membuat dia sangat dominan ya di tahun lalu ya saat dia menjadi juara dunia. Sementara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia mereka lebih cocok dengan aerodinamika paket yang GP24. Dan ini artinya bahkan yang aerodinamika yang GP26 yang tahun ini tampaknya memang tidak menjadi pilihan pembalap ya. Dan mungkin akan sudah ditersingkirkan nih yang pakai aerodinamika tahun-tahun ini. Jadi tinggal yang 25 dan 24, dan mungkin Marc Marquez akan coba mengkonfirmasi lah ya di tes Buriram ini apakah tetap di GP25 aerodinamikanya atau kembali ke 24 seperti Pecco Bagnaia atau Alex Marquez. Yang pasti Pecco Bagnaia juga setelah tes Sepang kemarin dia bilang dengan paket aerodinamika tahun 2000 GP24 dan motor GP26 dia merasa masalah yang ia rasakan di motor Ducati tahun lalu sudah teratasi ya di tes pramusim Sepang. Dan itu juga akan sangat ditunggu ya kalau Pecco Bagnaia bisa kembali seperti Bagnaia yang sebenarnya ini akan menjadi penantang serius juga ya untuk Marc Marquez bisa menjadi juara dunia musim ini. Tapi kalau misalnya Bagnaia perform nih Bang Henry di MotoGP 2026, ada kans besar nggak sih dia diperpanjang, karena kan perpanjang kontrak oleh Ducati, karena kan kabarnya dia juga dikait-kaitan ya sama beberapa tim seperti timnya Rossi itu Pertamina Enduro VR46 ya, terus juga sama KTM kalau nggak salah ya. KTM karena KTM kan kabarnya bisa kehilangan Acosta kehilangan Acosta yang bakal digamit oleh Ducati ya. Nah kalau Bang Henry ngeliat gimana? Terlepas dari performa dia di tahun 2026, apakah performa optimal tiba-tiba kita nggak ada yang tahu ya. Kalau aja Bagnaia perform di tahun 2026, apakah dia bakal mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ducati, atau ya Ducati sebenarnya udah rela sih untuk ngelepas dia, karena kan kabarnya memang dia
atau Ducati sendiri kabarnya udah pengen ngambil Acosta ya dari KTM. Gimana Bang Henry? Ya ini Bagnaia juga ini ya, bahwa kalau memang tadi dia bisa kompetitif pun dia punya bargaining tinggi lah ya untuk bisa diperpanjang sama Ducati. Tapi mungkin yang menarik adalah saat ada series MotoGP membuat konten tentang prediksi MotoGP 2027 kursi pembalapnya versi Marc Marquez. Nah dia saat di tim pabrikan Ducati dia justru menaruh Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez, sementara dia nggak ada dia ya. Nggak ada dia, dan itu dia nggak nyantumin nama dia di tim manapun kan gitu. Nah itu terus banyak yang inilah ya netizen kalau baca komentarnya, jadi Marc Marquez mau kemana nih, mau jadi bos Dorna aja apa gimana? Bos Dorna. Itu teka-teki menarik juga karena kan ya kalau gue sih berpikir sih itu hanya candaan si Marc Marquez aja sih, tapi setidaknya kalau memang Pecco Bagnaia bisa tampil kompetitif di awal musim ini juga akan menjadi sangat menarik ya, karena peta persaingan bakal semakin ketat dan bursa perpindahan pembalapnya juga bakal semakin seru, karena Pecco Bagnaia tadi seperti Bur bilang juga benar, selain dia opsi ke Ducati, saat ini banyak juga tim yang sedang meminatinya ya, dan mungkin apalagi kalau Fabio Quartararo hampir pindah ya dari Yamaha ke tim lain, itu juga akan semakin meramaikan ya, ada efek domino yang cukup luar biasa nanti di sana. Betul. Dan apalagi juga ada isu juga Pedro Acosta ke Ducati gitu kan. Ini akan sangat terbuka sekali, termasuk Pecco Bagnaia, dia bisa ke Aprilia, bisa ke KTM, bisa ke Yamaha, karena walau bagaimanapun statusnya sebagai juara dunia 2 kali ini juga masih menjadi membuat banyak tim tertarik lah. Andaikan Ducati tidak memperpanjang kontraknya atau lebih memilih mempertahankan Marc Marquez atau Pedro Acosta yang naik ke sana atau Alex Marquez ya. Nah, ini ada komentar juga dari Okezoners dari TikTok, Akmar Syahputra yang bilang, seru sih kalau duet Marquez Acosta bisa tercipta di MotoGP 2027. Nah, nanti kita nantikan gimana Ducati akan meracik timnya ya. Biasanya bisa di pertengahan musim ya. Betul. Ini bicara soal kontrak para pembalap nih, Bung Henry. Kemarin di tes pramusim Malaysia, Aprilia langsung meresmikan Bezzecchi jadi perpanjang kontrak. Akankah di Buriram nanti ada juga pengumuman pembalap yang udah resmi nih di kontrak di 2027? Mungkin udah dapat bocorannya Bang Henry. Siapa tahu udah dapat bocoran ya dari Davikna atau Meregali. Mungkin kalau Mbak Danti inget ya, gue waktu itu pernah memprediksi kalau mungkin pembalap-pembalap top kontraknya udah sign itu sebenarnya sebelum seri pertama dimulai ya. Dan itu udah terbukti melalui Marco Bezzecchi yang udah kontrak duluan. Dan mungkin kalau info yang gue terima, Marc Marquez pun sebenarnya sudah pasti diperpanjang kontraknya oleh Ducati ya. Hanya tinggal pengumumannya saja. Dan mungkin dan kalau kita bicara juga kemarin, Alex Marquez pun sempat ditanya soal masa depannya, dan Alex Marquez ini juga dikaitkan akan menjadi pengganti Pedro Acosta kalau Pedro Acosta ke Ducati. Dan Alex Marquez bilang saat ini dia sudah dapat tawaran untuk perpanjang kontrak bareng Gresini, tapi dia bilang dia juga mempelajari dia juga punya beberapa opsi lain lah selain Gresini itu. Dan Alex Marquez tentunya setelah tahun lalu menjadi runner up dan kemudian tahun ini kalau dia bisa kompetitif juga dengan GP26, kalau gue sih melihatnya Alex Marquez tentu punya keinginan lah untuk pindah ke tim factory ya. Dan kalau Ducati lebih memilih Pedro Acosta berduet dengan Marc Marquez, ya tampaknya memang Alex Marquez bakal cabut dari Gresini, meskipun di komentarnya itu pun Alex Marquez menyebut bahwa Gresini ini sudah seperti tim keluarganya lah segala macam, tapi keinginan untuk memperkuat factory ini juga pasti bakal sangat kuat sekali ya. Betul. Kalau gue sih memprediksi mungkin sebelum seri pertama di Thailand mungkin ada beberapa nama lain sih yang sudah mempanjang atau sudah diumumkan kontraknya untuk tahun depan ya. Mungkin Jorge Martin, mungkin Fabio Quartararo, atau mungkin juga Pecco Bagnaia ya. Dan mungkin pembalap-pembalap top ini sebenarnya udah tahu dia bakal memperkuat tim mana di tahun depan, tapi mungkin memang kontraknya belum diumumkan saja gitu. Tapi sebenarnya mereka sudah tahu gambarannya lah, dan bahkan sudah beberapa nama mungkin sudah sign ya. Jorge Martin gimana Bung Henry? Bener itu bakal diperpanjang Aprilia? Aprilia punya keyakinan sama Jorge Martin? Atau akan pindah ke Yamaha ya, seperti rumor yang beredar.
Ya, rumor-rumornya ini memang silly season-nya sangat menarik banget ya di MotoGP ya. Rumor-rumornya sangat banyak sekali. Dan Jorge Martin juga seperti Pecco ya, dia juga masih jadi komoditas yang menarik lah ya di bursa perpindahan pembalap. Meskipun di tahun lalu dia cedera, performanya bersama Aprilia juga tidak maksimal. Tapi Jorge Martin sudah membuktikan bahwa jika dia fit dengan motor yang kompetitif, dia juga bisa berbuat banyak ya, dan dia juga seorang juara dunia MotoGP juga di tahun 2024. 2024. Tapi kalau melihat situasinya, gue melihatnya Aprilia akan lebih memilih untuk mencari pembalap lain sih selain Jorge Martin ya, karena dia saat ini sudah cukup nyaman lah bersama Marco Bezzecchi nih. Dia artinya saat ini Aprilia udah punya pembalap nomor satunya lah, Marco Bezzecchi. Dan terus dia ingin Aprilia mencari tandemnya lah yang bisa setidaknya untuk menyeimbangi seorang Marco Bezzecchi. Dan kalau melihat bagaimana saat ini Jorge Martin melihat banyaknya cedera yang dia alami, tentunya juga mungkin Aprilia akan melihat opsi pembalap yang lebih fit, lebih menjanjikan lagi lah ya untuk era 2027. Meskipun begitu, Jorge Martin juga tidak perlu khawatir, karena meskipun dia mungkin ya dia pindah ke Yamaha atau pindah ke Honda, juga sempat ada isu seperti itu ya. Ini juga Jorge Martin juga bisa memberikan kejutan di tahun depan, karena motor semua juga kita tidak ada yang tahu ya level kompetitifnya seperti apa. Dan yang pasti kemampuan Jorge Martin juga tidak perlu diragukan lagi. Dan mungkin juga siapa dua pembalap yang akan dipilih Honda juga akan sangat menarik, karena memang kalau melihat ada kata saat ini kayaknya Juan Mir dan juga Luca Marini mungkin sulit untuk dipertahankan ya. Dan yang pasti Honda ini memiliki budget luar biasa untuk mengontrak pembalap, karena sejak dia kehilangan Marc Marquez nih, alokasi gaji untuk pembalap tuh masih banyak, masih banyak nih anggarannya. Jadi sebenarnya nih Honda memiliki sumber daya yang luar biasa lah ya untuk bahkan mengontrak Quartararo dan juga Jorge Martin. Jadi nanti kita nggak kaget lah kalau misalkan Honda tiba-tiba ngontrak Quartararo atau Jorge Martin, atau mungkin Quartararo atau Alex Marquez, atau mungkin juga Pedro Acosta meskipun lebih ke Ducati. Karena memang Honda memiliki segalanya ya untuk bisa memikat pembalap. Oleh karena itu juga ada isu Quartararo ke Honda, meskipun ini sama-sama tim pabrikan Jepang kan. Dan kalau sampai pindah ke Honda kan nih kayak Luis Figo nih yang pindah dari Real Madrid ke Barcelona. Ya, dari Barca ke Madrid kan. Rival nih, tim rival kan. Ya, tapi Quartararo juga tentunya dia akan melihat juga kan tawaran dari Yamaha dan bahkan tawaran dari Honda. Dan bahkan beberapa media bilang tawaran dari Honda itu lebih tinggi 5 atau sampai 10 juta euro ketimbang yang ia terima di Yamaha saat ini ya. Dan artinya kan itu tinggi banget ya. Betul, pendapatannya akan 2 kali lipat. Dan dia juga tidak ini juga ya, apalagi ya tadi kembali lagi di tahun depan motornya juga kita tidak ada tahu nih, siapa tahu Honda yang bisa kompetitif di depan. Masih tanda tanya semua ya. Nah, Bung Henry, kalau kita maju lagi ke depan nih untuk memasuki perlombaan MotoGP 2026, siapa prediksi Bung Henry 3 pembalap yang bisa bersaing memperebutkan gelar nih untuk musim depan nih? Kita asumsikan Marquez fit lah ya. Iya, Marquez fit, Jorge Martin fit gitu. Ya. Quartararo fit ya. Siapa nih Bung Henry? Kalau Quartararo bareng Yamaha sih kayaknya kalau untuk bersaing juara dunia susah ya. Udah bisa dicoret lah ya. Yamaha mungkin udah dicoret. Honda mungkin bisa buat kejutan, tapi kalau untuk sampai bersaing untuk dari juara dunia juga masih sangat sulit lah ya. Dan mungkin gue berharap sih ada 3 pembalap dari 3 pabrikan berbeda nih yang bisa bersaing untuk bisa jadi juara dunia ya. Dan mungkin dari KTM ada Pedro Acosta. Lalu ada, dan juga ada dari Ducati ada Marc Marquez tentunya. Selalu setiap musim ini pasti selalu jadi andalan ya. Selalu jadi favorit. Dan di Aprilia mungkin ada Marco Bezzecchi ya, yang juga apa namanya, tentunya setelah akhir musim lalu memulai musim dengan baik, tentunya di awal musim ini juga akan berusaha tampil atau menyamai lah ya prestasi di tahun lalu. Nah, sebenarnya yang gua sendiri yang sangat sangat nanti adalah performa Maverick Vinales sih bersama Tech3 ya. KTM Tech3 ya. Karena Maverick Vinales
sangat persiapannya sangat luar biasa dan bahkan sampai mengontrak Jorge Lorenzo sebagai pelatihnya ya. Jadi pelatih ya. Pelatih Vinales ya. Iya. Iya. Pelatihnya bukan kacang-kacang tuh. Dan kemarin di tes Sepang Malaysia pun performa Maverick Vinales bisa dibilang cukup baik ya. Dan harus diingat juga bahwa di paruh pertama musim tahun lalu Maverick Vinales sempat menjadi pembalap KTM terbaik ya. Karena saat itu Pedro Acosta sangat kesulitan dan Maverick Vinales bisa jadi pembalap KTM terbaik meskipun saat itu ada isu masalah keuangan segala macam dan kemudian performa Vinales ini menurun karena dia cedera dan di awal musim ini dia akan tampil fit dengan juga masukan dari Jorge Lorenzo dan kemarin nih chemistry-nya udah dapat banget nih kayaknya dua pembalap ini ya. Iya. Dan Vinales ini juga pembalap yang skillnya sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya sejak dia dulu di Suzuki, di Yamaha pun sempat berulang kali menjadi kontender untuk jadi juara dunia. Meskipun Dewi Fortuna belum bisa berpihak kepada Maverick Vinales dan mungkin Vinales akan menjadi salah satu kuda hitam ya. Dan kalau dia bisa perform di musim ini, bisa jadi satu kursi di tim pabrikan KTM di tahun depan juga mungkin akan menjadi miliknya. Apalagi kalau Pedro Acosta benar-benar cabut dari KTM ya. KTM ya. Iya, Bung Henry, itu dia ya prediksi-prediksi dari Bung Henry mulai dari penampilan untuk tes pramusim di Thailand, tim-tim untuk 2027 dan juga perebutan gelar di 2026 nanti. Terima kasih Bung Henry udah berbagi berbagai informasi nih yang bahkan katanya udah ada yang kontrak ya, Mas, tinggal diumumin nih. Tinggal nunggu waktunya aja. Benar. Oke Bang Henry, terima kasih banyak atas waktunya Bang. Udah berbagi informasi di Morning Zone. Terima kasih banyak Bang Henry, sehat-sehat terus. Ya. Selamat pagi Bung Henry. Selamat pagi. Salam olahraga. Pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.